Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 30 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-17 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, reaksi Herodes Antipas, anak Herodes Agung, terhadap Tuhan Yesus dikaitkan dengan sejumlah kegiatan Tuhan Yesus di wilayah sekitar Nazaret. Sebagai pejabat yang bertugas di Galilea dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 39 sesudah Masehi, Herodes menunjukkan rasa ingin tahu terhadap keberadaan Tuhan Yesus. Ia tentu cemas mengenai kemungkinan bahwa Tuhan Yesus merupakan Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Penginjil Matius memanfaatkan momen pandangan Herodes tentang Tuhan Yesus ini untuk mengisahkan kematian Yohanes Pembaptis yang tragis. Akan tetapi, kisah perkawinan Herodes Antipas dengan Herodias tidak dapat menjadi alasan mendasar pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Sebab dari catatan sejarah yang ada, Herodias menikah dengan saudara tiri Herodes Antipas yang juga bernama Herodes. Kisah ini ditekankan untuk memberikan gambaran yang menghubungkan penolakan terhadap Tuhan Yesus dengan penolakan terhadap Yohanes Pembaptis. Perikop Injil ini hendak menunjukkan kepada kita kesamaan nasib tragis Yohanes Pembaptis dan apa yang menanti Tuhan Yesus ke depannya. Keduanya dipandang orang sebagai nabi, ditahan atas dasar yang tidak jelas, dihukum karena kelemahan dari pejabat pemerintah di masa itu, dikuburkan oleh para murid, dan dianggap bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Herodes tampak tak berdaya di hadapan Herodias dan putrinya yang meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dia takluk pada kegelapan dunia hanya demi nama baik, kehormatan, dan ambisi duniawi. Sampai-sampai Herodes mengorbankan orang yang benar di hadapan Allah. Hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus akibat Pontius Pilatus yang berusaha mempertahankan reputasi kepemimpinannya di hadapan rakyat Yahudi.
menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita seringkali mengorbankan sesama demi ambisi, gengsi, dan kehormatan pribadi? Apakah kita berani berkorban demi sesama, apapun resikonya? Semoga rahmat kasih Allah senantiasa memampukan kita untuk rela berkorban bagi sesama manusia dan mengutamakan kebaikan bersama di tengah masyarakat kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, terimalah syukur kami bahwa sampai hari ini kami Kau selamatkan dari peristiwa yang menggelisahkan dan menjerat hidup kami. Kami mohon kepadamu, berilah rahmat kekuatan batin bagi mereka yang meringkuk di dalam penjara karena menjadi korban ketidakadilan, sebab Engkaulah Hakim yang adil. Amin.